Halo, selamat siang anak-anak. Ibu semuanya, apa kabar? Ibu harap kamu semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita ini. Jadi anak-anak ibu semuanya, sembari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan tatap muka untuk melakukan proses belajar mengajar kita. Meskipun kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, itu tidak mengurangi semangat kamu dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Baiklah anak-anak semuanya, kalau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan rumus dasar dari trigonometri, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan, dan kotangennya. Ya, dan kotangennya. Jadi anak-anak Ibu semuanya, Ibu harap kamu paham mengenai rumus-rumus dasar dari trigonometri supaya nanti jika ada soal-soal mengenai trigonometri kamu dapat mengerjakannya. Ibu lanjutkan kembali. Hari ini kita membahas mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa. Perbandingan sudut-sudut istimewa itu jika dia dari trigonometri, sudut-sudut istimewanya adalah, jadi ibu buat sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Adalah kelipatan dari. Jadi dia merupakan kelipatan dari 0 derajat, 30 derajat, lalu 45 derajat, ada 60 derajat, kemudian 90 derajat. Jadi ini merupakan sudut-sudut istimewa dari suatu trigonometri. Jadi nanti dia dapat kita buat dalam tabel. Dalam tabel ini nanti kamu buat rapi, menarik supaya kamu senang membacanya. Besar sudutnya ibu buatkan alfa. Nanti di sini ada sinus, kosinus, tangen. Lalu di sini ada kosekan. Lalu ada kotangen. Ini alfa, 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 alfa. Ya, nanti sudutnya dimulai dari 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya nak, nanti ini kamu buat rapi, semenarik mungkin, dan ini harus kamu ingat. Ya, ini harus kamu ingat. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kamu menjumpai soal-soal mengenai trigonometri, kamu bisa menentukan nilainya. Jika yang dikasih tahunya itu adalah sudut-sudut istimewanya, gitu ya. Berarti nanti di sini sinus 0 itu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 30 setengah akar 3, kembali lagi 1. Jadi kalau katanya kosinus 0, balik dari belakang nak, cara cepat mengingatnya kembali dari belakang. 1 setengah akar 3, lalu setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Nanti kalau dia tangen 0, itu 0, ini sepertiga akar 3, 1 akar 3. Ya, lalu 2 akar 2, 1. Lalu di sini nanti akar 3, 1 sepertiga akar 3, 0. Ya, inilah dia perbandingan sudut-sudut istimewa dari suatu sudut trigonometri. Lalu nanti ada perbandingan di kuadran, ya. Yang kedua, Ibu jelaskan mengenai perbandingan trigonometri. Trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran.
Jadi nak nanti kuadran itu ada 4. Yang mana aja dia, Mem? Kuadran itu ada 4. Ibu gambarkan. Ini kuadran, ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ini dimulai dari 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kembali lagi ke 360 di sini. Ya. Jadi ini kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, lalu ada kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di kuadran ke-1 siapa aja yang bernilai positif? Ya, di kuadran ke-1 itu nak semua bernilai positif. Cara ngingatnya gini, all. Ya, lalu di kuadran kedua siapa yang bernilai positif? Sinus. Sinus yang bernilai positif. Di kuadran ketiga siapa yang bernilai positif? Tangen yang positif. Di kuadran keempat siapa yang bernilai positif? Kosinus yang bernilai positif. Selebihnya negatif. Jadi kalau di kuadran 1 nilai sinus, kosinus, tangen bernilai positif. Di kuadran kedua cuman sinusnya aja nak. Di kuadran ketiga cuman tangen yang positif. Di kuadran keempat cuman kosinus yang positif. Ya. Jadi cara mengingatnya gini. Supaya kamu ingat, cara mengingatnya gini. Asal saja tahu caranya. A ini all, semua. S ini nak sinus. T tak tangen. C ini kosinus. Ya, asal saja tahu caranya. Ini carcep nak ya. Cara cepat untuk mengingat ya. Sampai kapanpun kamu ini nanti tetap berfungsi. Gitu ya. Ini dimulai dari mana Mem sudutnya? Kalau di kuadran 1 itu nak 0 sampai 90 derajat. Kalau di kuadran kedua 90 sampai 180. Di kuadran ketiga 180 sampai 270. Di kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Oke, supaya kamu paham, perhatikan contohnya. Ya. Dia bilang gini, Mem punya segitiga. Ya, punya segitiga. Ini segitiga. Siku-sikunya di sini. Lalu ini ada alfa. Ini ada beta. Katanya di sini 3 4, di sini 5, di sini 4. Katanya tentukan perbandingan dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Nah, ini gampang aja nak, langsung jawab. Ingat rumus dasar. Rumus dasar untuk sinus. Sinus itu adalah demi, depan per miring. Depannya siapa? Depan si alfa siapa nak? Ya, depan alfa siapa? Ini dia. Dari sini kita ambil alfa. Depan alfa itu siapa? Depan per miring, berarti 4/5. Lalu kalau katanya sinus, kosinus. Kosinus itu sami. Samping per miring. Sampingnya berapa? 3, miringnya 5. Lalu nanti ada tangen. Tangen itu adalah desa. Depan per samping. Siapa depannya? 4. Siapa sampingnya? 3. Lalu nanti kalau katanya kosekan. Kosekan alfa, ini ya, alfa ya nak, kosekan alfa. Kosekan alfa itu nak siapa?
Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari siapa? Kebalikan sinus, ya. Kosekan itu kebalikan sinus, berarti ini otomatis 5/4. Lalu nanti kalau ada sekan alfa itu kebalikan dari siapa? Sekan alfa itu adalah kebalikan dari yang namanya si kosinus. Kosinus itu samping per miring, berarti 5/3. Lalu nanti ada yang namanya kotangen alfa. Kotangen alfa berarti dia, kotangen itu nak boleh juga gini. Kotangen kebalikan dari si tangen, ya kan? Berarti si cos per sin, gitu dia. Karena kalau tangen sin per cos, berarti kalau kotangen itu adalah cos per sin. Ya, nanti dia boleh juga, berarti kalau kotangen itu adalah kebalikan dari tangen 3/4. Nah, gitu dia. Jadi untuk anak-anak mem semuanya, kamu harus tahu, harus ingat rumus dasarnya. Contoh yang kedua. Katanya gini, ibu punya soal. Kebalikannya, katanya gini nak, dikasih tahunya tangen. Tangen alfa sama dengan 12/13. Lalu katanya tentukan sinus dan kosinus di. Oke, sinus dan kosinus saja. Ya, berarti ini terus jawab. Kamu gambarkan dari segitiga, karena yang dikasih tahunya si tangen, ini yang dikasih tahu tangen, maka cara menjawabnya gini nak, kamu gambarkan dia di segitiga. Ini siku-siku, ini alfanya. Tangen itu apa? Ingat, tangen alfa sama dengan desak depan per samping 12/13. Ya kan? 12/13, berarti depannya 12, sampingnya 13. 12/13 berarti sisi miringnya berapa nak? Yuk, 12 dan 13 berarti depan desak, depan per samping. Depan per samping itu berapa? Depan per samping itu berapa nak? Coba yuk kamu perhatikan. Depan per samping, ya kan? Kalau katanya depan per samping, atau ini kita ubah dulu biar gampang menghitungnya. Di sini 3, di sini 4. 3, 4. Depannya 3, sampingnya 4. Berarti di sini dia pakai triple Pythagoras 5, gitu ya. Oke, tahu dari mana? 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu 25. Akar 25 adalah 5, pakai triple Pythagoras. Maka dari sini dapat nak miringnya 5. Berarti dari sini boleh kita cari cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? 4, miringnya 5. Baru kalau ditanya sinus itu tadi demi, depan per miring, depannya 3, miringnya 5. Gitu dia ya. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya tetap selalu ibu ulang-ulangi. Kamu harus tahu ya. Harus tahu cara rumus dasar dan sudut-sudut istimewanya. Oke, ibu kasih lagi contoh satu lagi, nomor 3. Katanya gini, jika sinus beta sama dengan 4/5 di kuadran ketiga, maka kosinus beta bernilai apa? Gitu dia. Berarti ini langsung jawab. Jangan bingung nak, gambarkan langsung di segitiga. Ini siku-sikunya, berarti sudutnya di sini, beta. Ya, beta. Ingat, sinus depan per miring. Depannya berapa? 4, miringnya 5. Berarti sampingnya sudah otomatis 3. Iya kan? Maka dari sini boleh kita cari cos beta sama dengan cosami. Sampingnya berapa? 3. Miringnya berapa? 5.
Tapi lihat nak, ada catatan di kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga tadi nilai cos itu bernilai apa? Nilai cos itu bernilai apa? Ingat, tadi asal saja tahu caranya. Asal saja tahu tangen yang bernilai positif, ya kan? Berarti kosinusnya bernilai negatif. Nah, gitu dia anak-anak ibu semuanya. Jika ada yang kurang paham, boleh kamu tanyakan, boleh kamu japri supaya kamu lebih paham lagi. Oke, demikianlah penjelasan untuk hari ini, perbandingan sudut di kuadran dan perbandingan sudut-sudut istimewanya. Oke, see you next time, bye-bye.